Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke ya, bagus. Kabarnya pasti luar biasa ya. Ya, oleh karena itu tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di tempat ini. Di dalamnya kita akan kembali melakukan atau melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, ada syukur hari ini, Pak. Oke, pastinya bersyukur ya. Ya, selain yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa hal-hal lain yang seharusnya kita syukuri dalam kehidupan kita? Masih bisa sekolah, Pak. Oke, ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersekolah ya. Masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian selanjutnya masih ada? Masih bisa bernapas, Pak. Oke ya. Sampai hari ini kita masih bisa menghirup udara segar ya. Tentunya yang dikaruniakan oleh Tuhan ya. Tentunya ada banyak hal yang seharusnya kita syukuri dalam kehidupan kita ya, termasuk kesempatan kita untuk belajar hari ini seperti yang dikatakan oleh teman kita ya. Ya. Kemudian ya, dalam setiap memulai kegiatan kita atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tentunya bahwa selalu kita awali dengan apa kira-kira? Doa ya. Kita mengawali segala kegiatan kita dalam doa ya. Untuk doa saat ini kira-kira siapa yang bisa bikin? Bisa? Deal? Pak. Oke, silakan. Kita berdoa. Yesus, terima kasih dan telah menyertai kami dan kami tinggal di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mempersulit kami tempat ini. Di dalamnya kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat melakukannya yang baik yang mengampuni seluruh ini. Amin. Terima kasih ya. Ya, ya, sebagai umat yang beriman atau umat Kristiani, tentunya kita harus rajin berdoa ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk malas-malas berdoa ya. Pastinya semua rajin berdoa ya. Oke. Iya. Pak Guru absen dulu ya, bisa kehadirannya dulu. Ya. Oke. Giovanni. Hadir, Pak. Gabriel. Jadi Pak, Oke ya. Puji syukur ya, hari ini semua boleh hadir untuk mengikuti pembelajaran. Itu semua tentunya masih berkat Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Ya. Oke. Ya, kalau perhatikan hari ini semuanya ya ceria, ada semangat yang terpancar dari wajahnya. Itu memperlihatkan bahwa ada semangat hari ini untuk belajar ya. Bapak senang masuk dalam kelas ini dan melihat bahwa semuanya ringan ya, semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada saat ini ya. Coba perhatikan gambar yang ada di depan ya. Di depan ada gambar, dilihat kemudian dianalisa ya. Bapak ingin tanya dulu, semua yang ada di kelas ini punya cita-cita? Pak. Oke ya, tentunya semua punya cita-cita ya. Nah, cita-citanya dapat diraih dengan cara apa? Iya, harus belajar ya. Coba perhatikan gambarnya. Ya, siapa yang bisa kira-kira memberikan sedikit tanggapan tentang gambar ini? Apa yang bisa kita lihat dari gambar tersebut? Ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan? Kalau mau sukses mengejar cita-cita, harus belajar dengan baik. Ya, luar biasa ya. Kalau mau sukses untuk mengejar cita-cita, ada di atas ya. Kita harus belajar dengan baik. Jadi dasarnya kita harus belajar ya. Harus semangat untuk belajar ya. Ya, biasanya kan semangatnya belajar karena hanya ingin ini mendapatkan nilai yang bagus. Tapi lebih dari itu ada hal yang ya paling penting, yaitu mengejar cita-cita ya. Itu kepentingan kita untuk
sepertinya bersama dengan sebagian orang tua kita ya. Oke, ya ada semangat hari ini belajar? Harus semangat ya. Oke. Ya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya, materi pembelajaran kita sebelum materi yang kita pelajari saat ini? Materi tentang apa? Baptisan sebagai tanda milik Kristus. Iya, jadi betul ya. Pelajaran kita sebelumnya adalah materi tentang baptisan ya, baptisan kudus, baptisan sebagai tanda kita menjadi milik Kristus ya. Apakah perlu setiap kita atau seseorang itu untuk dibaptiskan? Pak, Iya, perlu ya. Mengapa kira-kira? karena itu menjadi tanda bahwa kita menjadi milik Kristus. Wah, betul ya. Karena itu menjadi salah satu tanda bahwa kita menjadi milik Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Kita tercakup dalam karya penebusan Yesus Kristus ya. Kalau kita dalam Kristen Protestan, kapan seseorang ini dibaptiskan? Waktu kita masih kecil, Pak. Wah, iya ya. Tentunya semua sudah dibaptis ya. Iya, kita dalam Protestan itu dibaptisnya saat kita masih kecil ya. Oke. Ya. Oke. Kalau di depan kira-kira gambar apa? Taman Eden ya. Ini gambar ilustrasi apa? Gambar karikatur Taman Eden ya. Kalau kelihatan sangat bagus ya. Di sini ada Adam dan Hawa ya. Ada tumbuh-tumbuhan yang masih bagus, kemudian ada hewan ya. Saat sekolah minggu pernah mendengar cerita tentang penciptaan? Nah, Iya, tentunya pernah ya. Seringkali diceritakan oleh guru sekolah minggunya. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Siapa? Adam. Adam dan kemudian Hawa ya. Mereka ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Oke, bagus ya. Masih ingat ternyata pelajaran sekolah minggunya. Ya, kemudian selanjutnya ceritanya mereka diusir dari Taman Eden. Mengapa mereka diusir dari Taman Eden? Siapa yang tahu? Karena mereka melakukan dosa. Iya, karena mereka melakukan dosa ya. Itulah yang akan kita bahas dalam pembelajaran saat ini ya. Dan setelah mengikuti serangkaian pembelajaran kita pada saat ini, kalau belajar dengan baik, belajar dengan serius, maka ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita bisa tahu apa itu dosa ya, apa itu dosa. Apakah dosa itu dikehendaki oleh Allah atau bagaimana? Kemudian kita bisa tahu apa yang menyebabkan sehingga manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan sebagainya ya. Sehingga yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini ada 4, bisa dilihat di depan. Ini ada ya, memahami arti dan hakikat dosa. Kemudian mengetahui penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian mengetahui bahwa Allah selalu mencari dan mengampuni manusia berdosa. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap yang mau mengampuni sesama ya. Oke. Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa materi ini adalah materi pada bab 4 ya, bab 4. Tanggung jawab menjaga apa? Ya, dosa dan pertobatan di bab 4. Namun yang akan kita bahas saat ini adalah kita fokus di hakikat dosa. Oke. Ya, kita akan melihat ayat Alkitab yang menjadi bahan pembelajaran kita pada saat ini. Ya, di depan ada ayat-ayat pendukung dalam untuk materi pembelajaran kita saat ini. Saya minta kesediaannya untuk membacakan 2 ayat saja. Ya, 2 ayat saja, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, kemudian Roma 8 ayat 7 dan 8. Ya. Siapa yang bisa membacakan ayat yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat 4? Iya, silakan.
Kemudian Roma 8 ayat 7 dan 8. Coba bacakan. Sebab keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke, amin. Terima kasih ya. Ya, sekarang berdasarkan ayat yang telah dibaca, coba di analisa atau di disimpulkan kira-kira apa yang disampaikan dari ayat tersebut tentang dosa. Apa arti atau hakikat dosa menurut ayat tersebut. Nah, coba dianalisa. Kalau 1 Yohanes pasal 3 apa arti dosa dalam ayat menurut ayat tersebut, kemudian nomor 8 juga ya. Siapa yang bisa mengungkapkan untuk 1 Yohanes 3 ayat 4? Ya, silahkan. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah ya, betul ya. Oke. Kalau nomor 8 ayat 7 dan 8 kira-kira apa arti dosa dari menurut ayat tersebut? Dosa adalah perseteruan dengan Allah atau keinginan daging. Oke ya. Dosa adalah perseteruan dengan Allah atau yang disebut dengan keinginan daging. Ya, oke. Betul ya. Itu menurut 2 ayat pembacaan kita pada saat ini. Ya. Nah, di depan ada gambar ya seperti disebutkan dalam Roma 8 yang kita baca dan disimpulkan tadi. Di sini ada gambar ya, ada 2 gambar. Kemudian ada daftar yang disebut dengan perbuatan-perbuatan daging yang diungkapkan dalam pembacaan tadi Roma 8 ya. Ya, coba dilihat daftar perbuatan ini, kemudian ada di sini ya. Mungkin contohnya bahwa ternyata dalam kehidupan manusia. Ya. Di depan ini perbuatan-perbuatan daging ini, kalau kita hubungkan dengan ayat yang tadi, berarti perbuatan ini adalah perbuatan dosa ya. Iya, kira-kira siapa yang bisa memberikan kalimat ya dengan melihat gambar di depan dan menghubungkannya dengan ayat pembacaan tadi di Roma pasal 8. Apa kira-kira? Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam gambar adalah perbuatan dosa. Wah, iya ya. Hanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan di depan ini dan mungkin juga dengan gambar-gambar yang ada di samping ini adalah perbuatan dosa. Ya, masih ada? Perbuatan daging adalah perseteruan dengan Allah atau dosa. Iya, perbuatan daging adalah perseteruan dengan Allah atau perbuatan dosa ya. Jadi ada hubungannya dengan ayat yang kita baca tadi Roma pasal 8 ya. Perbuatan daging katanya adalah dosa. Ya, di depan ada daftar perbuatan daging ini diungkap dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 24 ya. Dan ternyata perbuatan-perbuatan daging itu menurut Alkitab adalah dosa ya. Ya, sudah mulai muncul kira-kira apa yang dimaksud dengan dosa. Ya, oke. Ya, sekarang Bapak berikan kesempatan untuk membaca materi yang ada di buku tentang hakikat dosa ya. Bapak berikan waktu 2 menit untuk membaca materi tentang hakikat dosa. Silahkan. Oke, sudah selesai? Iya, sudah ya. Sekarang Bapak tanya, kira-kira poin-poin apa yang muncul dalam materi yang telah dibaca dalam bukunya tadi? Ada yang bisa memberikan poin-poin yang kalian dapatkan dalam materi tentang hakikat dosa? Siapa? Oke, silakan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berdosa. Oke, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang berdosa ya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, manusia cenderung untuk selalu berbuat dosa. Ya, masih ada? Kalau Tasya, kira-kira apa yang muncul dalam pembelajaran materi tentang hakikat dosa? Dosa adalah dosa adalah maut.
Iya, upah dosa adalah maut ya. Upah dosa adalah maut. Ya, semua itu diungkapkan dalam materi-materi yang telah kita baca di buku pegangannya. Masih ada kira-kira? Masih ada poin lain? Masih ada? Gabriel? Dosa adalah perbuatan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Iya. Sudah muncul ya. Apa arti dosa? Perbuatan memberontak terhadap Allah dan kehendaknya ya. Itu semua adalah penjelasan tentang apa itu dosa. Dan masih banyak lagi ya kisah-kisah yang diungkapkan dalam materi pembelajaran kita pada saat ini ya. Yang telah dibaca. Terima kasih. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah video ya. Video pembelajaran kita hari ini. Silakan diamati, nonton, kemudian coba kita lihat kira-kira apa yang disampaikan dari video tersebut, poin-poin apa yang bisa kita ambil dari video tersebut sehubungan dengan materi pembelajaran kita saat ini. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini adalah Tetapi Allah mengetahui siklus penggoda bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyimak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi laka Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di sini Allah mencari manusia. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu,
itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular, ya, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rizkimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kira cukup ya. Ya, video tentang kejatuhan manusia dalam dosa yang diceritakan dalam salah satu bagian Alkitab yang menjadi dasar Alkitab untuk pelajaran kita saat ini, yaitu tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ya, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk bertanya seputar permasalahan yang muncul dalam video pembelajaran kita tadi yang telah disajikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa buah yang diambil oleh Hawa disebut buah terlarang? Iya, kenapa buah yang diambil oleh Hawa disebut buah terlarang? Mengapa kira-kira ada buah yang dilarang langsung oleh Tuhan untuk dimakan? Bagus pertanyaannya ya. Ya, disebut bahwa buah yang dimakan oleh Hawa itu adalah buah pohon pengetahuan ya. Ya, Tuhan mengungkapkan itu, jika engkau makannya maka engkau akan sama seperti Allah ya. Dan Allah melarang manusia untuk memakan buah tersebut. Ya. Jadi intinya di sini bahwa manusia ingin sama seperti Allah ya. Ya, mereka melihat hadis bahwa ketika mereka makannya mereka akan sama dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua bahwa hal tersebut dilarang oleh Allah ya. Tetapi kenapa justru manusia mengingkarinya ya, memberontak terhadap apa yang Allah perintahkan ya. Oke, jadi apapun intinya, yang jelas bahwa manusia memberontak terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, iya, silahkan untuk mencari apa arti dan contoh dosa, apa arti dan contoh dosa berdasarkan ayat Alkitab yang telah kita baca dan video pembelajaran yang telah kalian amati tadi. Silahkan mencari arti dan contoh perbuatan dosa menurut ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca dan video pembelajaran yang telah kita baca. Oke, silahkan dicari. Ya, sudah bisa ya? Ada yang sudah mendapatkan? Sudah?
Oke, siapa kira-kira yang ingin memberikan tanggapan yang pertama? Kira-kira apa arti dan contoh dosa menurut ayat Alkitab dan video pembelajaran yang telah kita baca tadi? Silakan. Dosa adalah perseteruan dengan Allah, misalnya melanggar perintah Allah. Iya, dosa adalah perseteruan dengan Allah, misalnya melanggar perintah Allah. Oke, masih ada? Dosa adalah perbuatan daging, misalnya mencuri. Oke, dosa adalah perbuatan daging, misalnya mencuri ya, seperti yang ikut dalam gambar tadi ya. Masih ada? Dosa adalah ketidaktaatan kepada Allah, misalnya berbohong. Iya, dosa adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah, misalnya berbohong. Itu juga yang diungkap dalam video tadi ya. Hawa tidak taat kepada perintah Allah ya. Jadi sudah muncul ya apa itu arti atau hakikat dari dosa. Ya, sekarang ya identifikasinya bagus ya terhadap permasalahan dalam pembelajaran kita saat ini. Ya, kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian dari pengamatan sehari-hari identifikasi hal-hal yang menunjukkan bahwa manusia selalu cenderung untuk selalu berbuat dosa. Coba identifikasi hal-hal yang membuktikan bahwa manusia selalu lebih cenderung untuk melakukan dosa dibanding melakukan perintah Allah. Silakan dikerjakan ya. Coba dalam pengamatan kehidupan sehari-hari ya. Oke. Ya, sudah selesai? Oke, siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh-contoh yang membuktikan bahwa manusia cenderung untuk selalu melakukan dosa dalam kehidupannya? Ya, silakan. Banyak kejadian penipuan yang terjadi di kota-kota besar. Iya, dari media kita melihat bahwa ada banyak penipuan yang terjadi di kota-kota besar dan mungkin bukan hanya di kota besar saja, tapi mungkin sudah menjalar masuk dalam desa-desa atau daerah kita ya. Selanjutnya masih ada? Tasya? Terjadinya kasus pembunuhan di mana-mana. Iya, terjadi kasus pembunuhan di mana-mana ya. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang memperlihatkan bahwa manusia itu selalu cenderung untuk melakukan dosa dalam kehidupannya ya. Oke, luar biasa ya, sudah bisa mengidentifikasi hal-hal dalam pengamatan kehidupan sehari-hari. Jadi intinya bahwa di banyak hal-hal duniawi yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan perintah atau kehendak Allah, dan itu adalah perbuatan apa? Perbuatan dosa. Oke. Ya. Materi kita saat ini sejauh ini dan kira-kira apa yang muncul dalam pembelajaran kita saat ini? Hal-hal yang menjadi kesimpulan kita bersama pada saat ini, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita setelah kita melihat gambar, menonton video, membaca materi. Kira-kira apa yang dapat kita poin-poin apa yang kita dapat simpulkan dari materi kita pada saat ini? Ada yang bisa memberikan satu kesimpulan? Poin, ya, silakan. Dosa adalah perbuatan yang tidak menaati perintah Allah. Dosa adalah perbuatan yang tidak menaati perintah Allah. Bagus. Berikutnya, masih ada? Tasya? Dosa adalah perbuatan yang melanggar kehendak atau perintah Allah. Iya, dosa adalah perbuatan yang melanggar kehendak atau perintah Allah. Masih ada? Yang lain? Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah dan kehendaknya. Iya, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah dan kehendaknya ya. Dan masih banyak lagi ya. Ya, itu adalah sudah menjadi hakikat atau arti dari dosa ya yang diungkapkan tadi ya. Dan ya bisa juga dikatakan bahwa dosa disebabkan oleh ketidaktaatan manusia ya, tambahan. Kemudian Allah selalu berusaha untuk mencari manusia yang berdosa ya, seperti Adam dan Hawa tadi dicari oleh Allah, meskipun mereka sudah berdosa tetapi Allah tetap mencari mereka ya. Ya, sama dengan kita, kalau setiap kita melakukan dosa, Allah marah ya, tidak ingin kita berdosa, tapi Allah selalu mencari kita, mau untuk mengampuni kita ya. Salah satunya adalah dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa ya. Kemudian contoh perbuatan dosa ada banyak ya. Yang kita saksikan tadi ada berapa puluh di daftar. Ya, di depan misalnya contohnya misalnya mencuri, membunuh, bohong, benci, serakah, dendam dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mewarnai kehidupan manusia, membuktikan bahwa
manusia lebih cenderung untuk mengikuti kehendak hatinya atau mengikuti perintah iblis daripada mengikuti kehendak Tuhan. Oke. Sampai sejauh ini materi kita ada yang ingin ditanyakan? Ya? Iya. Apakah semua kesalahan adalah dosa? Iya, apakah semua kesalahan itu adalah dosa ya? Dosa memang adalah kesalahan ya. Tetapi tidak semua kesalahan adalah dosa. Misalnya, kalau kita salah dalam apa kira-kira? Salah dalam menulis, itu bukan perbuatan dosa. Kesalahan tetapi bukan perbuatan dosa. Jadi intinya kita kembali ke arti dosa, bahwa perbuatan dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Jadi kesalahan apapun itu jika tidak melanggar perintah Tuhan, berarti itu bukan perbuatan dosa. Bisa dipahami? Oke, masih ada? Iya. Bagaimana caranya untuk bebas dari dosa? Bagaimana cara kita untuk terbebas dari dosa ya? Manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa. Ya, siapa yang bisa membebaskan kita dari dosa? Ada yang tahu? Siapa yang bisa membebaskan kita dari dosa? Tuhan, hanya Tuhan ya. Kita hanya bisa menjauhkan diri dari dosa. Ya, kita hanya bisa menjauhkan, tapi untuk bebas sepenuhnya terus tidak bisa ya. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari dosa ya, menebus kita dari dosa. Kita hanya bisa menjauhi itu dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bisa dipahami? Oke, luar biasa ya. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan soal untuk dikerjakan dan Bapak akan kumpul kembali ya. Sebagai evaluasi kita pada saat ini, apakah sudah paham betul-betul dengan pembelajaran kita pada saat ini? Oke. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah selesai dikerjakan, Bapak kumpulkan kembali ya. Iya, dikerjakan semua ya. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Karena kan kita sudah belajar ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah membuat doa ini untuk penilaian keterampilan kalian. Membuat doa pengakuan dan permohonan pengampunan dosa ya. Setiap kita kan pasti pernah berbuat dosa ya. Ya, coba buat semua doa yang mengungkapkan pengakuan kita bahwa kita adalah manusia berdosa, kemudian memohon pengampunan kepada Tuhan ya. Ikuti apa ya, instrumen pembuatan doa. Ada pembuka ya, kemudian ada isi, kemudian tentunya ada penutup ya. Oke, bisa ya? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya silakan untuk membuat rangkuman ya, rangkuman di bukunya tentang poin-poin pembelajaran kita pada saat ini, mencatat hal penting yang muncul dalam pembelajaran kita pada saat ini, buat di catatannya supaya bisa dipelajari di rumah ya. Oke, silahkan membuat rangkuman di buku catatan. Nah, oke. Rangkumannya sudah selesai ya. Mudah-mudahan bagus, bisa dipelajari di rumah dengan baik. Ya. Sekarang Bapak bertanya, Bapak punya sebuah pertanyaan. Apa kira-kira yang menarik dari pembelajaran saat ini? Hal apa yang menarik dalam sepanjang pembelajaran kita saat ini? Ada yang menarik? Videonya bagus. Iya, ada video pembelajarannya ya. Videonya katanya bagus. Wah, itu menceritakan secara langsung kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya. Kemudian kita pun tahu apa arti dari dosa ya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan semangat belajar hari ini bisa dikembangkan dalam pembelajaran kita sendiri ataupun dalam pembelajaran mata pelajaran yang lain. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kemudian pertemuan berikut kita akan membahas tentang akibat dari dosa. Jadi masih seputar dosa, kita akan membahas tentang akibat dari dosa. Ini sudah diungkapkan dalam diberikan gambaran dalam video pembelajaran kita tadi, akibat dari dosa ya. Oke, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, dan karena kita membuka pelajaran dalam doa, tentunya kita pun akan menutup kegiatan kita saat ini dalam doa, dan Bapak akan memimpin doa dalam doa pembelajaran kita saat ini. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk kesempatan yang begitu baik yang karuniakan bagi kami dalam melakukan pembelajaran kami pada saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kami akan berpisah satu dengan lain ya Tuhan, karena Engkau menyertai menuntun kami dan menyediakan hikmat kebijaksanaan bagi kami agar kami dapat menerapkan ilmu yang telah kami dapatkan dalam pembelajaran saat ini. Terus Engkau tuntun kehidupan kami ya Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup seturut dan kehendak Tuhan. Ini doa kami dalam Yesus kami bersyukur dan bermohon kepada Bapa di surga. Amin. Iya, demikian seluruh rangkaian pembelajaran kita saat ini. Tetap semangat untuk belajar, untuk mengejar cita-citanya. Semoga semua yang kita harapkan, kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Oke, selamat siang. Shalom.